Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga kita. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 29 Mei tahun 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 25 ayatnya yang ke-13 hingga 21. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi, ketika aku berada di Yerusalem. Imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem, supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding, ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan, dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu, aku menyuruh menahan dia, sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Yohanes. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15 hingga 19. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki.
Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adegan yang telah kita baca pada Injil hari ini tentu bagus kalau digambarkan atau didramakan. Setelah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, apakah ia mengasihi Yesus? Sampai 3 kali Yesus bertanya, dan Simon pun menjawab sampai 3 kali. Simon Petrus tentu teringat akan dosa-dosanya, betapa ia pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Petrus merasa sangat tidak enak. Ia gelisah tetapi juga ingin meyakinkan Yesus bahwa ia sudah bertobat dan kini ingin hidup hanya untuk Yesus. Pertanyaan mengenai kasih ini yang nomor 1. Baru setelah Petrus menyatakan kasihnya kepada Yesus, Yesus memberikan tugas perutusan kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Adegan dan dialog ini amat inspiratif bagi kita. Yesus tidak bertanya apakah ia telah menguasai ajaran Yesus selama ini. Petrus juga tidak ditanya Yesus apakah ia sudah lulus kuliah filsafat ataupun kuliah teologi. Yesus tidak mengingatkan Petrus akan dosa-dosanya, akan penyangkalannya pada diri Yesus. Yesus tidak bilang, "Awas kalau sekali lagi kamu berbuat begitu." Yesus hanya bertanya kepada Petrus, apakah dia mengasihi Yesus. Butir perenungan kita saat ini, banyak orang yang merasa tidak pantas untuk menjadi imam, bruder, suster, atau menjadi rasul awam, prodiakon, atau apalah dalam gereja. Orang itu merasa bahwa hidupnya selama ini berdosa, tidak layak, tidak mampu karena tidak tahu teologi atau tidak tahu soal iman. Karena tidak pernah tahu soal teologi atau pengetahuan iman, bagaimana akan menjadi prodiakon sebuah paroki? Ternyata Yesus tidak mempersoalkan latar belakang hidup moral, intelektual, pastoral, atau kepribadian kita. Yesus hanya bertanya, apakah kita mengasihi Dia? Bagi Yesus, kasih atau cinta kepadanya merupakan hal yang paling pokok bagi setiap orang yang mengikuti Dia. Hanya yang mempunyai kasih kepadanya lah yang paling siap untuk diutus. Semoga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan memiliki kasih yang penuh kepada Tuhan Yesus, agar kita pun siap dan pantas untuk diutusnya. Semoga demikian. Amin.